lagi kepada seluruh mahasiswa tingkat 2. Untuk di semester ini kita akan mempelajari mata kuliah yang namanya ilmu farmakognosi. Bersama saya, koordinator dari mata kuliah tersebut, Ibu Apoteker Ellen. Untuk perkuliahan yang pertama kali ini, sebelum kita memasuki materinya, kita akan membahas tentang RPS. Apa saja sih yang akan dipelajari di semester 3 pada tahun ini. Saya akan share dulu RPS di tahun 2021 ini untuk mata kuliah farmakognosi. Ya, seperti yang saudara sudah lihat, ini adalah RPS di tahun 2021 dengan beban studi sebanyak 3 SKS, 1 teori, 1 SKS teori, dan 2 SKS praktikum. Ya, capaian program studi, capaian pembelajarannya apa saja? Jadi mahasiswa itu akan menguasai konsep teoritis farmasetika, farmakologi, termasuk di dalamnya adalah farmakognosi dan manajemen farmasi. Kemudian mahasiswa juga menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Dan juga mahasiswa mengetahui pengetahuan mengenai kegunaan dan pemanfaatan dari tanaman obat. Kemudian terkait dengan sikap, capaian pembelajarannya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Hubungannya dengan menghargai sesama makhluk hidup, yaitu dalam hal ini adalah pemanfaatan tanaman obat. Kemudian mahasiswa juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Serta mahasiswa juga menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu melaksanakan praktek farmasi dengan prinsip etika dan peka budaya sesuai dengan kode etik teknik kefarmasian Republik Indonesia. Kemudian mahasiswa juga mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi, entah itu menimbang, nanti kita juga akan mencampur, ada mencetak, mengemas, menyimpan, mengacu pada cara pembuatan yang baik, CPOB atau GMP sesuai dengan aspek legal yang berlaku. Kemudian mahasiswa juga harus membantu melakukan pengumpulan data, entah data dari teman-teman sekelompoknya, kemudian juga harus menyusun laporan, dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan nanti ketika kalian KTI akan dipelajari juga di farmakognosi. Kemudian kalian juga harus dapat menganalisa data serta metode yang digunakan, bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah dibagi menjadi 7 yang harus kalian kuasai, yaitu mampu menjelaskan sejarah ilmu farmakognosi dan penerapannya dalam bidang farmasi, mampu menentukan bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, terutama morfologi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan. Kemudian mahasiswa juga mampu mengaplikasikan penggunaan alat mikroskop. Gimana sih Bu cara menggunakan alat mikroskop untuk melihat anatomi dari suatu sel jaringan tumbuhan, misalkan seperti itu. Kemudian kalian juga harus dapat menjelaskan apa sih bagian-bagian dari sel dan jaringan tumbuhan, kemudian bagian-bagian amilum yang terdapat di dalam tumbuhan, cara membuat simplisia yang baik dan benar sebagai bahan baku dari pembuatan obat tradisional ataupun sediaan herbal. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan simplisia secara makroskopik maupun mikroskopik. Nah, kita akan mempelajari atau pokok bahasan untuk mata kuliah farmakognosi. Yang pertama, ada yang namanya materi, pengantar, dan sejarah ilmu farmakognosi dalam bidang farmasi. Kemudian morfologi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan bagian akar, batang, dan daun. Yang ketiga adalah sel dan jaringan tumbuhan. Keempat, penerapan mikroskop dalam bidang farmasi. Yang kelima, amilum pada bagian tumbuhan. Yang keenam, bagaimana cara pembuatan simplisia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan simplisia secara makroskopik maupun mikroskopik. Ini daftar referensi yang saya gunakan, bisa kalian cari sendiri di media sosial, di internet, maupun di perpustakaan terkait dengan bahan ajar dari farmakognosi. Kemudian
kalian yang sudah bisa mengambil mata kuliah farmakognosi otomatis sudah lulus di mata kuliah saya sebelumnya, yaitu KPKC. Nanti setelah farmakognosi akan melanjutkan ke fitokimia, metode-metode dalam pembuatan ekstrak dan lain sebagainya, dan yang terakhir disediakan herbal oleh Ibu Hesti. Jadi ini adalah mata kuliah berkesinambungan berkelanjutan dari KPKC, farmakognosi, fitokimia, dan juga sediaan herbal. Ya, saya akan menjelaskan saja satu dari RPS kalian untuk pertemuan yang pertama. Nanti akan saya share di grup Google Classroom. Kalian bisa lihat sendiri di dalam beberapa pertemuan ke depan apa saja sih materi yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan yang pertama, yaitu kemampuan apa sih yang diharapkan dari para mahasiswa terkait dengan materi pengantar dan sejarah ilmu farmakognosi dalam bidang farmasi. Jadi yang diharapkan oleh Stikes Santo Borromeus adalah mahasiswa mampu menjelaskan gimana sih sejarahnya, kemudian apa sih yang disebut dengan ilmu farmakognosi dalam bidang farmasi, penggunaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk pembelajarannya seperti biasa, kita akan berkuliah secara online, atau nanti ketika akan membuat suatu small group, kita akan membuat quiz dan lain sebagainya. Kemudian metode pembelajarannya adalah secara diskusi. Jika ada yang bertanya, saya juga akan menjawab sesuai dengan pemahaman maupun pengetahuan yang saya miliki. Estimasi waktunya adalah 50 menit per SKS. Ini sudah pernah disampaikan ya, PM apa, TT apa. Kalian bisa lihat sendiri di dalam panduan kurikulum tahun 2017. Karena untuk yang adik kelas kalian di tahun 2021 ini sudah ada kurikulum terbaru. Memang tidak ada beberapa mata kuliah baru, tapi tidak terlalu jauh berbeda dengan mata kuliah dari kurikulum 2017 yang kalian sekarang sedang pelajari. Kemudian kriterianya penilaian, yaitu kalian harus tepat dalam pemahaman materi perkuliahan. Bentuk tesnya seperti biasa, pilihan ganda yang akan saya share melalui link dari Google Classroom yang akan kalian kerjakan. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda tadi ya. Kemudian penilaian indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan sejarah dan ilmu farmakognosi dalam bidang farmasi. Bobotnya 4%. Ini RPS dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kita akan melakukan ujian akhir semester. Itu bobotnya cukup besar, 60%, tidak ada UTS. Jadi langsung di pertemuan ke-10, langsung kita akan ujian akhir semester. Ini untuk yang teori farmakognosi. Dan ini RPS untuk praktikum farmakognosi, karena nanti akan baca dan akan lihat sendiri dengan estimasi waktunya 2 kali 170 menit. Ya, ini sampai berapa nih? Sampai 9 pertemuan. Ini juga sama, tidak ada UTS, langsung ujian akhir semester. Karena sangat padat ya, sangat padat sekali pertemuan kita di farmakognosi pada tahun ini. Saya akan share untuk materi pada pagi ini, yaitu terkait dengan sejarah dan pengantar ilmu farmakognosi. Oke. Ya. Sip, sebentar saya slideshow dulu. Ya, pengantar dan sejarah ilmu farmakognosi. Kita akan membahas atau outline pada pertemuan kali ini terkait dengan apa sih sejarah bisa adanya ilmu farmakognosi, kemudian obat-obat tradisional bagaimana sajakah yang terdapat di beberapa negara, khususnya di bidang farmakognosi, dan yang terakhir, tokoh-tokoh siapa saja yang mencetuskan sehingga adanya ilmu farmakognosi. Pengertiannya sendiri, dari bahasa Yunani, ilmu farmakognosi, ya, terdiri dari 2 kata, yaitu farmakon yang artinya adalah obat dan juga gnosis artinya adalah pengetahuan. Sehingga arti dari farmakognosi adalah pengetahuan terkait atau tentang obat-obatan. Nah, bagaimana sih Bu keterkaitan farmakognosi dengan bidang ilmu lainnya? Tentu saja saling terkait satu dengan yang lainnya. Misalkan dengan farmakologi, terkait dengan farmakognosi di bagian apanya Bu? Nah, kalau kalian nanti sudah KTI, terkadang ada irisan antara farmakologi dan juga farmakognosi, di mana misalkan saya membuat suatu ekstrak
ekstrak tersebut akan saya ujikan secara uji praklinik ke tikus maupun mencit. Maka itu ada hubungannya dengan ilmu farmakognosi. Ilmu farmakologi. Seperti itu ya. Dan kalau untuk botani, Bu, hubungannya apa sih dengan ilmu farmakognosi? Misalkan secara botani, kalian ingin melihat etnofarmasi, suatu tumbuhan dari Kalimantan. Dia memiliki memiliki khasiat apa saja secara empiris, itu nanti akan kalian pelajari terkait dengan farmakognosi dan juga botani. Siapa tahu, misalkan temulawak yang ditanam di Pulau Jawa, biarpun dia Pulau Jawa, kemungkinan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur, Jawa Barat ditanam temulawak, Jawa Timur ditanam temulawak. Bisa jadi kandungannya berbeda, kemudian tingkat secara organoleptis pun berbeda, makroskopik pun berbeda, mikroskopik pun berbeda, maupun dengan metabolit sekunder yang terdapat di dalam temulawak. Itu kaitan dengan ilmu botani yang terhubung dengan farmakognosi. Baik pun ilmu farmasetik, kemudian fitokimia, ya. Kalau fitokimia dari farmakognosi, sebuah simplisia akan digunakan untuk menghitung KLT. Ya, harus dibuat ekstrak dulu, nanti baru akan dihitung KLT melalui rumus RF. Ya, ini adalah keterkaitan satu dengan yang lainnya antara ilmu farmakognosi dan ilmu-ilmu farmasi yang ada di Indonesia maupun di luar sana. Ya, di abad 1 Masehi, bahan dasar itu dulu berasal dari tumbuhan, ada dari hewan, ada dari mineral. Itu kata dari Dioskorides. Ya, ini kurang lebih penampakan wajahnya secara makroskopik. Beliau seperti ini. Kemudian, menurut beliau, bahan dari alam itu disebut dengan simplisia. Itu ada juga yang namanya hasil olahan simplisia atau yang disebut dengan ekstrak medisinal. Nah, apa sih, Bu, arti dari ekstrak medisinal? Katanya Dioskorides, hasil olahan simplisia berupa senyawa kimia murni yang dapat digunakan sebagai prazat, entah untuk prekursor, entah untuk zat pemula dalam penggunaan atau untuk sintesis obat di dalam bidang farmasi. Ada juga pengertiannya, ekstrak yang digunakan untuk pengobatan yang mengandung kumpulan senyawa kimia alam secara keseluruhan dan harus memiliki aktivitas biologis. Dia menemukan tuh yang namanya opium, ergot, hyoscyamus, dan juga cinnamon. Ini tokoh yang pertama, Dioskorides, ya, terkait dengan bidang farmasi, khususnya di farmasi bahan alam. Yang kedua, materia medica. Kalian mungkin yang dulunya dari SMK Farmasi sudah pernah mendengar yang namanya buku pedoman materia medica Indonesia atau MMI. Nah, itu ditemukan sama yang namanya Smith di tahun 1811 di Wina. Dia itu sebenarnya dibilang materia medica karena berisi catatan kuliahnya Smith tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bahan-bahan alam. Makanya bukunya disebut dengan Lehrbuch der Materia Medica. Lehrbuch. Ya, ini dari tahun berapa ini? 1808 atau tahun berapa ya? Saya juga kurang jelas dalam melihat buku Materia Medica yang pertama kali. Dituliskan oleh Smith. Nah, untuk tokoh yang ketiga ada yang namanya Seidler, di mana dia menemukan tata nama farmakognosi, seorang mahasiswa kedokteran di Halle atau Saale di negara Jerman. Dia itu menuliskan penelitian dengan judul tesis. Kalau tesis berarti dia adalah seorang magister Analytica Pharmacognostica di tahun 1815. Dia meneliti tentang yang namanya camphor untuk pengobatan bagian dalam tubuh sebagai stimulan, dan untuk luar tubuh biasanya sebagai karminatif, antipruritik, dan antiseptik. Camphor banyak digunakan dalam pengobatannya di negara Cina, Mesir, India, Yunani, dan Romawi kuno. Sehingga dia meneliti tentang camphor untuk judul tesisnya. Kemudian di tahun
kurang lebih setelah tadi ya, setelah Seidler ditemukan lagi nih ada lembaran-lembaran berisi dengan huruf-huruf ya. Ini didokumentasikan oleh orang Mesir pada bidang kedokteran dan farmasi, dituliskan pada secari kertas papirus. Papirus itu terbuat dari, nama tanamannya adalah Cyperus aquaticus. Aquaticus berarti dia tumbuhannya di dalam air dan dia seperti rumput. Kemungkinan dilakukan berbagai macam proses hingga tumbuhan tersebut mengeras dan dibuat menjadi kertas untuk dituliskan oleh para tokoh-tokoh ini dalam menuliskan resep, menuliskan bahan-bahan kuliahnya dan lain sebagainya. Ya, ini disebut dengan Papyrus Ebers. Juga Papyrus Berlin lebih ke, kalau yang Papyrus Ebers kan tulisannya seperti ada kode-kode lah ya dalam bentuk gambar-gambar. Saya juga tidak begitu paham artinya apa. Di mana Papyrus Ebers ini adalah buku pegangan medis yang mencakup semua macam penyakit dan termasuk secara empiris kegunaannya untuk apa, dan ditulis dalam bentuk simbolik-simbolik pengobatan. Ini juga ya berfokus pada resep untuk sediaan farmasi. Ada gambarnya burung, mata, kemudian ada gambarnya lebih banyak burungnya, terus ada kumbang, ada ular. Ya, kemungkinan ini kalau diartikan obat-obat untuk apa ya, untuk mengobati ketika digigit ular, mungkin ya. Saya juga tidak bisa membaca arti dari kertas yang dituliskan atau disimbolikan di dalam Papyrus Ebers maupun Papyrus Berlin. Setidaknya kalian tahu asal mula dari sebelum ada yang namanya resep dokter, oh dulu teh ditulisnya di dalam Papyrus Ebers atau Berlin Papyrus, seperti itu. Ya, ini yang Bapak ilmu kedokteran tahu, namanya adalah Hippocrates. Ya, dia mengatakan obat secara rasional dan menyusun sistematika pengetahuan kedokteran serta meletakkan pekerjaan kedokteran pada satu etik yang tinggi. Disebut dengan Corpus Hippocraticum. Masih seperti Papyrus Ebers, saya masih tidak bisa membaca tulisannya. Ini kurang lebih bisa saya ambil dari Wikipedia. Apa sih isi dari Corpus Hippocraticum yang ditulis oleh Hippocrates? Ya, simbol atau tongkat yang dipegang oleh Bapak Hippocrates adalah simbol dari kedokteran. Nah, kemudian tokoh selanjutnya adalah Galen. Dia adalah seorang dokter dan ahli farmasi Yunani yang menciptakan satu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan. Ini contoh manuskrip yang ditulis oleh Galenik atau Galen, di mana isinya kurang lebih berkaitan dengan cara mencampur dan melebur berbagai macam tumbuhan obat. Makanya ada yang namanya mata kuliah sediaan Galenik dalam bidang ilmu farmasi. Ini manuskrip yang ditulis oleh Galen. Ada juga Ibnu Sina. Ya, orang tuanya Ibnu Sina itu dari negara-negara Timur Tengah, Arab, dan lain sebagainya. Ternyata Ibnu Sina ini sudah banyak menuliskan berbagai macam buku. Nah, dia ini menggabungkan nih pengetahuan pengobatan dari berbagai negara. Ada Yunani, ada India, ada Persia, dan juga Arab, agar pengobatan dari hari ke hari semakin lebih baik, begitu. Ya, bukunya itu berisi tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat. Kemudian dia juga menulis tentang cara pembuatan sediaan obat seperti pil, bentuk suppositoria, dan juga bentuk sirup. Ya, dan orang biasanya mendengarnya atau mengetahuinya adalah salah satu yang sering kita dengar adalah Avicenna, yaitu pasti merupakan kata-kata yang berasal dari seorang Ibnu Sina. Ini bapak kedokteran pertama dari Timur Tengah ya, karena bapak kedokteran pertama adalah Hippocrates. Dia lahir di Uzbekistan, karyanya berjumlah 100 sampai 250 bentuk judul buku, dan juga dia menulis tentang pengobatan medicine atau The Canon of Medicine. Kemudian ada juga Ashifa,
Nah, itu kata-kata Ashifa mungkin yang kalian dengar itu, Ibnu Sina menulis tentang ilmu, berbagai macam ilmu pengetahuan, kurang lebih 18 jilid yang dia sudah tulis. Dia dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Pendidikannya dia tidak berpendidikan, atau mungkin bukan tidak berpendidikan, dia tidak menempuh pendidikan formal pada umumnya. Dia hanya rajin membaca, dia rajin menulis dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Begitu baru dia bukukan. Makanya dibilang pendidikannya secara otodidak. Jadi otomatis Bapak Ibnu Sina ini adalah bapak yang cukup pintar, karena tanpa belajar atau memakan bangku kuliah pun atau bangku sekolah pun, dia bisa menciptakan atau mengeluarkan berbagai macam karya buku yang sangat bermanfaat di dunia kedokteran. Ada juga namanya Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus van Hohenheim. Nah, beliau ini menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal atau eksternal. Dijuluki dokter dan ahli kimia dari Swiss dan dikenal dengan nama Paracelsus. Ya, jadi kalau namanya Philippus Aurelius itu siapa? Saya kayaknya nggak kenal. Tapi kalau mungkin kita bilang Paracelsus, kemungkinan hampir sebagian mahasiswa dari bidang kesehatan pernah mendengar namanya. Gitu ya. Ini beliau Paracelsus. Ada juga yang namanya Johann Jacob Webster. Dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Makanya tadi di awal saya bilang ada banyak keterkaitan ilmu farmakognosi dengan ilmu-ilmu yang lain. Salah satunya adalah Bapak Johann Jacob ini yang mencetuskan atau mengeluarkan karyanya terkait dengan ilmu farmakognosi, khususnya di bidang farmakologi dan toksikologi. Dari simplicia dicobakan ke hewan percobaan, baik pun itu ke mencit, ke tikus, mungkin sekarang ada ke kodok, ke kuda, dan lain sebagainya. Ini beliau orang yang pertama kali mencetuskan tentang ilmu farmakologi dan toksikologi. Dan di dalam perkembangan ilmu farmasi secara empiris memang semua ilmu pengobatan itu biasanya paling banyak berkembang sampai sekarang pun juga cukup banyak sekali ilmu pengobatan itu dari negara atau daratan Cina, Yunani, Timur Tengah, dan juga wilayah Asia. Kemudian kalau di Cina biasanya itu seseorang yang diberikan kemampuan untuk menyembuhkan suatu penyakit, untuk meracik suatu racikan obat disebut dengan nama tabib. Kalau di Yunani disebut namanya pendeta, tapi bukan pendeta seorang ahli atau pemuka agama, tapi adalah seseorang yang dicari oleh masyarakat untuk mengobati penyakit. Itu di Yunani dengan di Cina. Nah, kalau ini siapa sih dia nih Bu? Kok ada patung dengan dia memegang tongkat yang dijilid oleh ular. Dia adalah dewa pengobatan, dewa dari Yunani yang bernama Asklepios. Dia tugasnya ngapain Bu? Dia itu adalah menugaskan Hygieia untuk meracik campuran obat yang dia buat. Jadi kalau dia adalah dewa pengobatan, harus memiliki seseorang yang ahli di dalam bidang farmasi. Nah, itu namanya Hygieia. Sekarang namanya apoteker, profesi apoteker yang kalau kalian lulus D3, kalian bisa melanjutkan ke sarjana farmasi selama 2 tahun, baru kalian mengambil profesi 1 tahun. Gitu ya. Ini perkembangan ilmu farmasi hingga saat ini. Nah, terkait dengan perkembangan obat baru di tahun 1897, Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstrak karbon dan 5 atom ekstrak karbon ekstra hidrogen, ini saya salah ketik, ke dalam sari pati kulit kayu willow. Ya kan? Ternyata itu adalah obat asetosal. Nah, asetosal ini awalnya adalah sebuah obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang namanya Bayer ya. Sampai sekarang masih ada industri farmasi ini dan masih
digunakan obat-obat yang diproduksi oleh industri tersebut untuk pengobatan di dunia. Kemudian di dalam Perang Dunia Kedua, karena banyak sekali para tentara mungkin ya, para pejuang yang meninggal, ada yang mungkin cacat atau lumpuh akibat tertembak, sehingga banyak sekali penemuan obat terbaru terkait dengan efek dari Perang Dunia Kedua tersebut. Ada penemuan obat secara massal, obat untuk TBC, ada juga obat untuk hormon steroid dan kontrasepsi, serta antipsikosis atau psikotika. Terus di tahun 1935 dan 1940 ada penemuan obat kemoterapeutik yang namanya penggunaan obat terapeutik, kemoterapeutik, kemudian ada juga namanya sulfanilamid dan penisilin. Di berkembang nih dari tahun 1897, asetosal, kemudian ada obat-obat TBC, ada sulfanilamid, ada penisilin, antibiotik yang digunakan untuk mengobati pasien atau penyakit. Dan di tahun 1896 di Indonesia khususnya berdiri industri kina. Kalau kalian orang Bandung ataupun yang bukan orang Bandung, nanti teman-temannya yang mungkin belum tahu, di Bandung khususnya di dekat Rumah Sakit Cendo, itu ada sampai sekarang masih aktif di bawah pengawasan Kimia Farma, berdiri industri kina yang terus berkembang hingga saat ini, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengimpor produk-produk farmasi, khususnya industri dari Kimia Farma, Indofarma, Bio Farma dan lain sebagainya. Indofarma kalau tidak salah sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia. Kemudian untuk saat ini dalam bidang ilmu farmasi di saat pandemi COVID-19 ternyata selain menunggu vaksinnya di awal tahun 2020 kemarin, para farmasi bahan alam, khususnya para farmasi-farmasi, para herbalis ini, dia menganjurkan agar meningkatkan daya tahan tubuh di saat pandemi COVID dengan menggunakan obat tradisional, baik pun itu dari jamu, kemudian dari obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka, dan hasilnya cukup baik dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Ini perkembangan obat baru di Indonesia sampai saat ini pada saat pandemi COVID-19. Nah, selain itu, obat baru banyak berkembang nih. Ternyata obat baru tersebut memiliki keterbatasan. Keterbatasannya apa saja? Yang pertama, biasanya nih obat-obat baru ini dia menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau pada kondisi pasien-pasien tertentu. Yang kedua, keterbatasannya adalah aktivitas yang seringkali berbeda-beda, tergantung dari asal tanaman dan cara pembuatannya. Terus keterbatasannya apalagi nih Bu, kalau kita mau mencari obat baru, menanam obat baru dan lain sebagainya dari simplicia, misalkan dari bahan-bahan herbal. Itu tergantung musim, apakah juga harus diawetkan dengan pengeringan dan lain sebagainya. Nah, di tahun 1804, W.F.W. Serterer mengisolasi zat aktif tanaman. Yang ditemukan atau yang diisolasi adalah efedrin, diisolasi dari tanaman Ephedra vulgaris. Kemudian ada juga yang namanya zat atropin dari Atropa belladonna, nama tanamannya. Kemudian isolasi morfin dari Papaver somniferum. Ada juga digoxin dari tanaman Digitalis lanata, dan hasil isolasi reserpin dari tanaman Rauwolfia serpentina. Ini ditemukan oleh Serterer dalam mengisolasi zat-zat aktif tanaman atau metabolit sekundernya ya, diisolasi. Nah, kemudian kita masuk nih. Tadi kita sudah banyak mendengar tentang simplicia. Kalau dari SMK Farmasi pasti sudah sering mendengar tentang simplicia, tapi bagi teman-teman yang lulusan dari SMA negeri atau SMA swasta umum masih bingung nih, simplicia tuh tadi kan sudah saya jelaskan di atas,
bisa dari tanaman bisa, hewan bisa, mineral juga bisa. Kita akan lihat satu persatu ya. Pengertiannya sendiri nih, Simplicia apa sih Bu? Pengertiannya adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun dan kecuali dinyatakan lain umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia itu jadi memiliki dua macam Simplicia. Ada Simplicia segar, ada Simplicia yang dikeringkan. Jangan sampai lupa, Simplicia tidak hanya yang dikeringkan saja, tapi juga Simplicia yang masih segar disebut dengan Simplicia, ya. Kemudian ada juga pengertian pengobatan tradisional. Artinya apa sih Bu itu? Itu adalah suatu pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan secara empiris atau turun-temurun. Dan biasanya pengobatan tradisional tersebut menggunakan obat asli Indonesia. Itu obat-obatan yang didapat langsung dari bahan alami di Indonesia, diolah secara sederhana atas dasar pengalaman, seperti itu juga ya. Dan dijadikan obat tradisional. Ada juga yang disebut dengan obat tradisional, yaitu obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bagian atau bahan-bahan tumbuhan, hewan dan mineral, dan atau sediaan galenik ya, campur semuanya, dan belum memiliki data klinis, dipergunakan dalam usaha pengobatan berdasarkan pengalaman juga ya. Secara sejarah nih, sumber bahan baku dari alam itu ada hewan, dari tumbuhan dan juga mineral. Biasanya itu adalah tradisi nih, secara turun temurun 3 generasi, nenek saya, mama saya dan juga saya menggunakan tanaman jahe untuk mengobati atau meluruhkan dahak, misalkan seperti itu. Terus biasanya tuh sejarahnya itu adalah kebiasaan lahir dari pengalaman ataupun pengalaman yang diperoleh dari mencoba-coba ataupun dapat hikmat dari Tuhan, ya. Nah, kalau untuk arti dari sumber bahan baku Simplicia hewani, artinya adalah suatu bahan alami berupa hewan utuh atau bagian hewan atau zat berguna yang dihasilkan oleh hewan, yang saya garis bawahi adalah belum berupa zat kimia murni, jadi masih campuran ya. Kalau sudah zat kimia murni namanya adalah isolat ya, dari proses isolasi. Kemudian ada juga yang namanya Simplicia nabati, Simplicia atau bahan-bahan alami yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan atau eksudat tanaman, kembali lagi belum berupa zat kimia murni, jadi masih holistik atau menyeluruh, masih tidak murni ya, dimana arti eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya. Ada juga Simplicia pelikan atau mineral, bahan alami berupa pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Jadi ketiga sumber bahan baku ini belum berupa zat kimia murni. Kalau zat kimia murni namanya isolat dari proses isolasi. Itu nanti kita akan pelajari atau setelah saya akan kasih materinya di mata kuliah fitokimia khususnya di ekstraksi. Ya, ini dari sumber bahan baku obat tradisional. Kegunaannya misalkan dari mineral, ada yang biasa kalian pakai di semester sebelumnya, vaselin flavum, vaselin album, parafin liquidum, dan juga parafin solidum. Beberapa contoh saja ya bahan baku obat tradisional. Kalau dari hewan Bu, ada yang namanya Adeps lane, adalah lemak bulu domba dari hewan domba, bukan kambing, itu beda. Biasanya digunakan sebagai basis pembuatan salep. Ada juga Bu nih yang namanya Adeps suilus, itu dari lemak perut babi. Ya, di Indonesia mungkin jarang menggunakan ini karena mayoritasnya adalah penduduk Islam, jadi sehingga tidak mengkonsumsi apapun yang berasal dari babi, seperti itu. Ada juga yang namanya Sera alba, dia adalah malam putih dari hewan lebah. Ada juga Sera flava, tetap malam putih dari hewan lebah, tapi dia berwarna kuning.
ya, dan juga ada yang namanya gelatin, biasanya dari gelatin ikan, sapi, dan juga babi. Di Indonesia masih tetap menggunakan gelatin sapi dalam proses pembuatan bahan baku dari obat tradisional. Dari nabati nih Bu, kalau dari hewan tadi sudah, dari mineral sudah. Kalau dari tanaman, ada yang namanya Basilisifolium untuk pelurudah dan lain sebagainya. Terus Danaticortes kulit batang delima untuk astringes, Jasmini radix untuk obat luka, analgesik, dan akar pasak bumi untuk diuretik dan juga antipiretik. Ini beberapa contoh saja, masih banyak lainnya. Cuma saya tidak tampilkan di sini, bisa kalian cari sendiri di beberapa referensi yang tadi saya sudah berikan di RPS. Ya. Nah, ini untuk pemerian bahan baku obatnya, supaya kalian tidak bingung nih, adepsani yang bagaimana, adepsuilus yang bagaimana, seraflava seperti apa. Bisa kalian lihat dari Farmakope Indonesia, ya. Ini juga sama, nanti kalian bisa baca sendiri tentang pemerian bahan baku obat tradisional. Ini gambarnya nih, supaya kalian ada gambaran, atau nanti ketika UKTTK atau UKOM, ada gambar keluar, kalian bingung itu apa ya? Kalian lupa, aduh kalau seraflava apa? Kalau bentuknya adepsannya bagaimana? Nih saya kasih beberapa contoh saja dengan gambar-gambarnya. Ini contoh bentuk dari bahan baku adepsane. Warnanya seperti selai kacang. Kalau saya bilang seperti selai kacang. Kalau adepsuilus dia dari lemak babi, perut babi itu biasanya berwarna putih. Ini seraf alba. Alba itu pasti putih, enggak kuning. Ingatnya albino. Albino kan berarti putih. Berarti dia berwarna putih. Kemudian ini seraflava, ini gelatin sapi. Ini lumbricus rubellus dari hewan ekstrak cacing tanah. Memang ada Bu tentang obat untuk sakit apa sih yang menggunakan ekstrak cacing tanah? Yang paling banyak itu untuk sekarang adalah, saya bukan endorse dari Fermin, tapi namanya adalah Fermin. Obat Fermin digunakan untuk pengobatan tipes, isinya adalah kapsul ekstrak cacing tanah, ya. Namanya adalah lumbricus rubellus. Terus ini bentuk dari Vaseline flavum, Vaseline album, dia mungkin lebih lembek ya daripada adepsuilus. Ada juga parafin solidum, jangan tertukar nih, karena gambarnya antara Carnauba wax dengan seraflava cukup hampir mirip ya, cuma secara warna lebih terang yang Carnauba wax. Ini sulfur atau belerang yang digunakan untuk obat kulit biasanya. Ada juga ekstrak tanaman yang tadi saya sebutkan di pengertian bahan baku obat, biasanya getah karet yang dikeluarkan dari tanaman karet. Kemudian ada juga yang namanya Demel depuratum, itu adalah madu ya, dari hewan lebah. Dan juga Cetaceum atau spermaceti itu berasal dari bagian otak ikan paus kalau tidak salah, atau ikan hiu. Nah itu ya, di dekat rongga mulut di atasnya sedikit, itu bisa digunakan untuk bahan baku obat tradisional ketika ikannya mati. Bukan hidup terus langsung kalian buka, kalian bedah, kalian makan, enggak. Itu ketika mati, spermaceti organ tersebut akan membentuk padatan keras, dan itu yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional. Kalau yang dari hewan apalagi ya? Biasanya kalau dari ikan gabus itu adalah produk albumin, digunakan atau diresepkan oleh dokter kandungan atau obgyn untuk ibu-ibu yang habis melahirkan. Biasanya disuruh beli ini Bu, resepnya adalah albumin isinya. Pasti beli di apotek, biasanya itu isinya 30 kapsul. Itu untuk mempercepat kesembuhan luka sesar melahirkan, di mana itu dia bersifat sebagai kolagen, jadi untuk lebih menghilangkan memudarkan bekas luka sesar. Itu biasa dibeli oleh para ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Itu materi pertama kita. Minggu depan nanti kita akan belajar tentang anatomi, morfologi, fisiologi tentang tumbuhan, akar, batang, daun, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk
perhatian dari seluruh mahasiswa. Kita ketemu lagi di minggu depan. Silahkan ke Google Classroom, saya akan berikan penugasan, biasa ya, mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Terima kasih, Tuhan memberkati.